We are Suara SDK. Hi everyone, welcome to SDK Penabers House. In this house, we would like to discuss and share many things. And special for today, we want to take them deep talk with the students, with the children, why not? And we have one of our best kid, Rafael Reynat Wijaya, to share his real experience. Hi everyone, my name is Reynard. Hi Reynat, how are you doing? I'm doing great, miss. How about you? I'm really good because today is the special day. Anyway, parents, as we know that our children still need us to build their firm and strong foundation of life. Meskipun terlihat sepele, tapi ternyata deep talk itu mempengaruhi perkembangan emosi sang anak. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan persepsi dari sang anak terkait dengan golden time mereka dengan orang tua. So Reynat, we want to ask you, when did you and your parents spare time to have deep talk? I usually spare time when it's night time, when we are having dinner, going to bed, or on the way in the car. I usually deep talk to my mom, but I also do deep talk to my dad. I have deep talk with my family when we were going on a vacation. Oh, that's good. The wonderful family. So, you spare time also with your family on the vacation, ya? Yes, miss. Oh, really good. So, menurut Reynat, penting gak sih deep talk dengan orang tua itu? Well, menurut aku deep talk itu penting untuk pertumbuhan anak. Jadi mereka bisa tahu apa yang kita lakukan kesehari-hari dan bagaimana emosi kita hari itu. Dan juga mereka bisa tahu apa yang kita suka dan tidak suka, dan kita juga bisa tahu apa yang mereka suka dan tidak suka. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu aku pernah ikut lomba dinamika. Nah, waktu lomba itu aku khawatir aku gak juara. Nah, terus aku cerita ke mama dan papa. Terus mereka kayak dikasih support dari orang tua. Jadi menyemangati aku jadi lebih percaya diri tuh. Nah, waktu lomba aku berdoa dulu, terus aku mengerjakan soalnya dengan baik. Dan waktu pengumuman aku sangat gugup. Tiba-tiba aku juara 1 dan aku sangat berterima kasih kepada Tuhan. Wow, congratulations for you, Reynat. We are proud of you. Terima kasih ya sudah membawa piara bergilir dari Gubernur Lampung. Thank you, Ray. Jadi ternyata ada cerita di balik itu ya. Kamu sempat ragu-ragu tidak bisa menang ya di acara itu. Benar, miss. Oh, di kompetisi tersebut, dan akhirnya dengan support dari orang tua dan kamu juga share kekhawatiran kamu dengan orang tua, itu menghasilkan hasil yang terbaik ya, Nak ya. Iya, miss. Wow, that's really cool. Ternyata para orang tua yang menonton podcast ini, sebegitu besarnya impact dari apa yang kita berikan, support yang kita berikan melalui conversation kita dengan anak-anak. Really good. So, what can you get from your parents? So we can get an advice from our parents when we are doing some things wrong, and then we can also get a better point of view when because like they have more experience than us. Yes, that's the point. Kita lebih punya banyak pengalaman ya Bapak Ibu dibanding anak-anak kita. Jadi kita bisa lebih mudah lagi untuk mengarahkan mereka. That's really good, Ray. So, Reynat, apakah kamu punya pesan untuk teman-teman yang menonton podcast ini dan juga harapan kepada para orang tua yang juga menyaksikan ini? Punya dong. Oke, coba deh teman-teman, jangan ragu-ragu untuk deep talk bersama orang tua.
kalau bisa beraniin dirinya aja, jangan takut salah atau jangan takut dimarahin, karena mereka nanti pasti kasih kita saran yang baik. Dan harapan aku untuk para orang tua bisa persiapkan waktu untuk anaknya, jadi bisa deep talk dan bisa memberi saran yang bagus, dan itu akan bermakna bagi kita. Itu bermakna bagi anak-anak. Really good. Jadi thank you banget Reynat untuk nasihatnya dan juga untuk pesan-pesannya kepada teman-teman. Dan berdasarkan jurnal Psychological Science itu mengungkapkan memang peserta penelitian yang melakukan deep talk lebih sering itu merasa jauh lebih bahagia loh Rey, dibandingkan yang tidak pernah atau jarang melakukan deep talk. Iya. Wow, ternyata memang benar-benar mempengaruhi ya secara emosional. Tapi gak cuma secara emosional, secara psikologi juga itu mempengaruhi. Salah satunya dengan kita sering melakukan deep talk, pasti hubungan kita jauh lebih erat. Di konteks ini adalah orang tua dan anak ya Rey. Iya. Kamu merasa lebih dekat gak dengan orang tuamu ketika kamu mengungkapkan, menceritakan keseharianmu kepada mereka? Ya kayak kita itu jadi lega gitu, jadi nggak ada kayak masalah di dalam kita gitu. Wow, jadi kamu lega ya, semuanya diungkapkan di tempat yang tepat, yaitu kepada orang tua. Anyway, sejak kapan sih Rey kamu menerapkan deep talk dengan orang tua ini? Kayaknya sejak kelas 1, sejak umur 6 atau 7 segitulah. I see. Jadi memang dari sejak dini ya, sejak usia dini kamu sudah membiasakan hal tersebut. Dan Miss percaya banget pasti Reynat nantinya untuk kedepannya menentukan banyak hal di masa depan itu sudah terarah dengan nasihat-nasihat baik dari orang tua. So good. Dan selain juga untuk mempererat hubungan, ternyata deep talk ini dapat mengurangi risiko gangguan mental, Rey. Reynat pernah gak sih ngerasa stres gitu sebagai anak? Pernah. Oh ya? Iya. Oh ya? Memang stres kenapa, Rey? Aku pernah waktu itu stres karena adek aku berantakin isi kotak pensil aku malam-malam. Oke, jadi stressful ya, udah rapi terus diberantakin sama adiknya. Lalu apa yang Reina lakukan waktu itu? Terus aku kesel jadi aku beresin itunya. Oke. Terus mama tahu nggak waktu kejadian itu? Tahu. Tahu ya, kamu cerita ke mama ya. Dan pesan mama apa tuh pada saat itu? Jangan terlalu marah-marah. Jangan terlalu marah-marah. Jadi calm down, tenangin diri, terus coba untuk pikirkan apa nih yang harus dilakukan, begitu ya kurang lebihnya. Ya benar. Oh oke. Jadi ada peran orang tua juga nih dalam Reynat mengelola emosinya walaupun kesel banget ya sama adiknya pada saat semuanya sudah rapi, sudah beres, sudah malam, tapi ternyata kamu dibantu oleh orang tua untuk mengelola emosimu. Itu adalah salah satu bukti bahwa deep talk, bahwa perbincangan kita dengan anak-anak itu sangat penting. Dan juga selain itu, kita dapat menaruh insight-insight positif dalam hidup kita kepada anak-anak. Karena anak kita pada zaman saat ini ya Rhea, kalau kita misalnya bingung atau apa-apa dan gak ada orang yang bisa ditanyain, biasanya ke mana Rhea kita carinya? Ke internet dong. Ke internet dong. Dan di internet belum tentu semuanya baik. Jadi lebih baik kita yang sudah ada ini, orang tua sebagai orang tua, menyediakan diri, menyediakan waktu kita untuk memberikan hal-hal positif dan juga membantu anak-anak, memfasilitasi anak-anak untuk mereka bisa menemukan jawaban-jawaban yang tepat dalam kebingungan mereka. Setuju gak, Rey? Setuju dong. Setuju. Dan mungkin ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu. Gimana kalau misalnya sudah terlanjur nih, Miss, sampai saat ini kami belum pernah menerapkan deep talk ini. Berkaca dari pengalaman Reynat dan juga orang tuanya, kita bisa mengambil itu sebagai sisi positif. Bisa dimulai dari meja makan kita. Kita bisa menjauhkan device, handphone kita untuk sementara waktu, dan juga menyediakan waktu itu khusus untuk membicarakan keseharian mereka, apa yang mereka lakukan, dan juga bagaimana hari mereka.
Atau mungkin bisa juga pada saat perjalanan ya Re ya, seringnya Iya. sama papa di perjalanan ya. Iya. Saat perjalanan sedang menyetir sambil ngobrol dengan anak, kita fokus dulu dengan anak kita, dan juga anak kita juga kita dorong untuk fokus kepada kita, tidak lagi kepada gadget dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bisa spare time 5-15 menit sebelum mereka tidur, ngobrol di atas tempat tidur. Itu bisa diterapkan, meskipun sederhana tapi memberikan impact yang sangat baik dan besar untuk saat ini dan juga untuk masa mendatang. So, let's build strong and firm foundation of life with our children by Our communication. Good luck with parents and also children. On the next podcast, we will share more about parenting issues. See you.